Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehkahnya Bu Guru belajar bersama dengan saya Ibu Gunarni Suprihatin. Kali ini kita akan belajar bersama bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok pikiran. Jangan kemana-mana, simak terus ya. Baik, soleh-solehkah, kita mulai. Apa itu ide pokok pikiran? Ide pokok itu sama dengan ide utama, sama dengan inti permasalahan. Di mana kita bisa menemukan ide pokok itu? Soleh-solehkah, kita bisa menemukan ide pokok atau inti permasalahan pada kalimat utama sebuah paragraf. Pasti kalian sudah paham ya apa itu paragraf. Paragraf itu pasti terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa yang disebut dengan kalimat utama dan kalimat penjelas? Silakan simak ya. Kalimat utama yaitu kalimat yang memuat ide pokok paragraf, sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang menguraikan maksud dari kalimat utama. Jadi, pada sebuah paragraf itu pasti terdiri satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kenapa bisa begitu? Karena kalimat utama itu biasanya hanya menyampaikan sesuatu yang pokok saja, ya. Sedangkan kalimat penjelas itu akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh kalimat utama sehingga para pembacanya itu akan lebih mudah memahami isi dari paragraf tersebut. Soleh-solehkah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Simak terus ya. Langkah-langkah menentukan ide pokok ya. Perhatikan. 1. Membaca paragraf dengan seksama. Modal utama kita menentukan ide pokok itu harus membaca, dan membaca dengan seksama ya. Yang kedua, mencermati kalimat demi kalimat dalam paragraf. Kenapa dikatakan seksama? Yaitu tadi, supaya kita bisa paham maksud dari kalimat demi kalimat dalam paragraf itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi soleh-solehah, bagaimana kita mencari kalimat utama itu tadi adalah intinya kita mencari sebuah kalimat yang menjadi pemersatu dalam sebuah paragraf tersebut. Artinya bacaan ini tentang apa toh? Nah, itu loh. Itu nanti yang akan menjadi kalimat utama. Yang keempat adalah merumuskan ide pokok kalimat tersebut. Soleh-solehkah harus pahami bahwa ide pokok itu merupakan gagasan dasar dalam sebuah paragraf. Ya. Ide pokok itu bisa seringkali disebut dengan gagasan pokok atau pikiran pokok. Nah, ide pokok itu merupakan inti dari kalimat utama. Soleh-solehkah harus pahami ya, bahwa setiap bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Ya, jadi nanti ide pokoknya juga tergantung berapa jumlah paragrafnya. Kalau dalam bacaan itu ada satu paragraf, maka ide pokoknya hanya satu. Kalau ada 5 paragraf berarti ide pokoknya ada 5 ide pokok. Soleh-solehkah? Nah, sekarang untuk mempermudah mengenali kalimat utama, kita harus memperhatikan ciri-ciri kalimat utama.
Apa saja sih ciri-ciri kalimat utama itu? 1. Merupakan kalimat lengkap dan bisa berdiri sendiri. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalimat yang ada itu tanpa ada penjelasan itu sudah bisa dipahami ya. Walaupun nanti fungsinya penjelas itu adalah menguraikan lagi maksud dari kalimat utama. Yang kedua adalah berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Jadi, kalimat utama itu nanti akan mengungkapkan masalah atau yang menjadi inti permasalahan pada bacaan tersebut. Ciri kalimat utama yang ketiga adalah bahwa kalimat itu bersifat umum dan bisa dikembangkan. Ya, intinya bahwa kalimat utama itu merupakan, jadi yang perlu kalian pahami adalah bahwa setiap paragraf dalam bacaan itu terdapat ide pokok. Ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama, melainkan inti sari dari kalimat utama, atau bisa dikatakan kesimpulan dari kalimat utama. Baik soleh-solehah, demikian tadi paparan buku Narni tentang menemukan ide pokok dalam suatu bacaan atau paragraf. Selamat belajar, pantang menyerah dan selalu jaga kesehatan. Dari Bukun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.